Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Dan senang sekali pada segmen Kupas Bisnis kali ini sudah hadir di Jawpos TV Ibu Tia Yono. Ibu Tia Yono ini adalah Ketua 2 IFA, di mana IFA ini adalah Indonesia Brunei Darussalam Friendship Association. Ibu Tia, apa kabar? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Baik. Selamat datang di Jawpos TV. Terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih. Saya juga suatu kehormatan ini hari ini saya diundang untuk sebagai narasumber ya. Yes. Di mana saya mewakili dari Ketua 2 yaitu IFA, Indonesia Brunei Friendship Association. Baik, pemirsa mungkin banyak yang belum pernah dengar IFA itu seperti apa. Nah, kita akan langsung nanya ke Bu Tia. Bu Tia, IFA itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa nih. Iya, IFA itu sebenarnya dulunya yang kami sudah berhubungan dan bersilaturahmi dengan Brunei, yaitu dulu Brudiva yang ada di Indonesia. Brudiva? Iya, Brudiva yang ada di Indonesia. Di mana setelah 2 tahun berjalan, Bapak Duta Besar yang ada di Brunei, KBRI, yang ada di Brunei Darussalam, menyarankan untuk di Indonesia itu harus Indonesia dulu. Jadi bukan Brudiva. Jadi harus Indonesia Brunei Darussalam Friendship Association. Jadinya IFA itu ya? IFA. Baik. Dan di mana hubungan bilateral ini sudah terjalin sudah 19 tahun. 19 tahun? Iya, 19 tahun itu memang kita membawa delegasi seluruh Indonesia, di mana kegiatan kami yaitu membangun silaturahmi persahabatan, persaudaraan antara dua negara ini, Brunei Darussalam dengan Indonesia. Kegiatan-kegiatan kami continue. Setiap tahun kami ada kegiatan 2 kali di Brunei. 2 kali di Brunei? Iya. Pertama yang kita di bulan Juli, di mana ada ulang tahun Sultan Bolkiah, Brudiva mengundang kami dengan membawa Duta Kesenian Indonesia dan difasilitasi oleh KBRI tentunya. Wah, keren banget, dan ya. itu sudah berkolaborasi selama 19 tahun itu. Jadi setiap tahun itu selalu hadir di sana ya? Iya, Indonesia dengan sangat senang hati, bahkan kita menyambut dengan hubungan silaturahmi ini, kami berkolaborasi dengan KBRI dan KBRI menyambut baik dengan adanya undangan Brudiva ke Brunei Darussalam pada saat itu dan sekarang udah menjadi IFA. Kami mempunyai dampak yang sangat bagus untuk pengembangan pariwisata dan budaya kita. Ya, dengan berjalan waktu kami membuka hubungan di bidang lain, tidak hanya di bidang pariwisata dan budaya, bahkan kita pertukaran budaya, tapi di mana kita bisa bermatching di bidang usaha yang lain, di mana dibuka oleh Brunei, yaitu hubungan perekonomian, perindustrian, perdagangan, bahkan sekarang lebih kita sudah menjalin hubungan kerjasama, di mana untuk di bidang pendidikan juga. Pendidikan juga? Iya, pendidikan. Dan juga kunjungan yang Brudiva kemarin yang ada di Jawa Timur, itu sudah ada MOU dengan B2B. Sudah ada MOU? MOU dengan Pondok Pesantren Siddiqiyah yang ada di Jombang, yaitu mengenai tenaga kerja. Wow, ini sangat positif sekali ya. Jadi kerjasama antara Indonesia dan Brunei Darussalam, ya kan, dengan Brudiva atau kita menyebutnya IFA, itu adalah positif sekali untuk berbagai bidang di Indonesia, dari ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan saya percaya ini akan terus berkembang semakin positif. Dan saya merasa peran Brudiva sangat penting, peran IFA, ya kan. Selama ini 19 tahun, kira-kira program atau inisiatif apa nih yang sudah pernah dilakukan untuk terus mendukung ataupun meningkatkan kerjasama antar dua negara ini, Bu Tia? Iya, nah ini sudah menjadi jawaban dari kami selaku IFA yang ada di Indonesia. Kami mempunyai delegasi seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia maksud saya. Dan Jawa Timur berperan aktif dalam 2 tahun ini, diantaranya
kita punya inisiatif, kita membawa delegasi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan yang sudah pernah kita membawa delegasi itu ada dari Bali, Gubernur Bali, bahkan pada saat itu juga ikut hadir mengunjungi di Brunei Darussalam, dan juga dari Palu, Kendari, kita membawa duta wisata juga tari tradisional yang kita tampilkan di Brunei Darussalam, di mana itu di kedutaan di KBRI yang ada di Brunei. Nah, inisiatif kami, IFA, kami mengembangkan di bidang-bidang lain dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, dengan pemerintah kabupaten, di mana Brunei itu tidak pernah ada lawatan sebelumnya di Indonesia. Dan baru kali ini Brudiva membalas lawatan yang kami sudah kegiatan kami selama 19 tahun, ini yang pertama. Wow. Ya, ini yang pertama. Dan saya dengan almarhum suami, memang pada tahun 2023 kami akan berkunjung ke Brunei, dan delegasi ini pertama yang saya bawa itu dari tari tradisional Blitar. Saya membawa dari provinsi Jawa Timur, mewakili untuk duta tari tradisionalnya dari Blitar. Nah, setelah itu kebetulan almarhum suami tidak bisa mewakili saya yang meneruskan ini amanahnya beliau. Iya. Dan setelah kunjungan Blitar itu juga ada dari Yogyakarta. Iya. Yogyakarta juga mewakili. Dan pada tahun 2024 itu kami juga membawa duta kesenian tradisional, yaitu memang undangan dari KBRI yang ada di Brunei Darussalam, kita undangan resepsi diplomatik. Saya membawa duta kesenian dari Jombang. Wah, ya, keren banget ya. Dari Jombang. Nah, setelah dari kunjungan Jombang ke Brunei, begitu kita membranding semua potensi-potensi yang ada di Jawa Timur, yang mewakili pertama Blitar, ya kan, tahun 2023, Yogyakarta, dan pada saat kemarin itu sebenarnya masih temanya IKN tahun 2023. Kebetulan IKN dari Kalimantan tidak bisa, sehingga Jogja yang mewakilin dengan Jombang, Kabupaten Jombang yang dari Jawa Timur. Nah, hasil dari kunjungan itu Brunei Darussalam untuk the first mengunjungi lawatan ke Jawa Timur. Ini suatu kehormatan. Semoga kunjungan lawatan ini dapat bisa membawa dampak perekonomian dari Jawa Timur, kita bisa berkolaborasi, karena ini kunjungan hubungan kerjasama bilateral itu sangat konkret sekali. Iya, bahkan seharusnya bukan hanya pariwisata dan budaya saja yang selama ini kami, banyak sektor yang harus kita akomodir, di mana di Brunei itu juga saya menemukan banyak tenaga kerja Indonesia di sana. Mulai dari guru ngaji, juga di bidang pendidikan ya. Saya melihat juga asisten rumah tangga pun Indonesia semua. Saya menemukan di kediamannya pangeran-pangeran Brunei yang saya kunjungi di sana, semua asisten orang Indonesia. Wow. Bahkan dari staf kerajaan di Brunei pun ada tuh yang saya menanyakan, ternyata istrinya pun anak dari pangeran Brunei. Wow. Ya. Itu dari staf kerajaan yang di mana itu orang Indonesia. Baik. Nah, Bu Tia, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Assalamualaikum semuanya. Puan hanya didengar, setelah itu ditransfer. Tapi kalau di bulan puasa itu tidak berhingga lipatannya. Sak susah-susah kalau kita sudah tanamkan, sak lemes-lemesnya Allah ngasihkan energi lebih lanjut. Berkah, berkah, berkah.
Pemirsa, pada siang hari ini kita masih berbincang dengan Ibu Tia Yono selaku Ketua 2 dari IPFA. Ibu Tia, tadi berbincang bahwa antara Indonesia dan Brunei Darussalam itu sebegitu dekat, gitu ya. Banyak sekali sektor yang bisa kita jalin kerjasama, perindustrian, perdagangan, bahkan sampai ke pendidikan. Iya. Nah, semestinya selama ini bagaimana sih peluang kerjasama antara ekonomi, terutama perindustrian, perdagangan antara Indonesia dan Brunei Darussalam itu peluangnya seperti apa? Ya, saya lihat ini sebuah peluang besar ya. Dengan adanya lawatan Brudiva di Jawa Timur, itu memberikan sebuah peluang yang dimana kita bisa membranding potensi-potensi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya, kunjungan pertama yang diterima oleh Bapak Sekda, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan beliaunya sangat memberikan signal positif, di mana insya Allah Bu Gubernur bisa memberikan, selama ini misi dagang belum ada di Brunei, belum pernah mengunjungi Brunei, belum masuk, belum masuk. Nah, dengan adanya kunjungan Brudiva ada di Jawa Timur, semoga bisa menyambung kembali dengan misi dagang yang akan bisa nanti saya sebagai Ketua 2 di IPFA, sebagai narahubung yang nanti saya akan berkoordinasi dengan KBRI yang ada di Brunei Darussalam. Semoga ini akan menjadi jalan yang lebih memudahkan. Ya, dengan hasil kunjungan-kunjungan di Jawa Timur, dari ini ya, yang pertama dari pemerintah Kabupaten Jombang, itu dari langsung sudah rombongan Brudiva itu melihat semua yang dari UMKM yang pada saat itu tertarik ya, berlihat ya, daya tariknya dari Brudiva mengunjungi Jombang itu sebenarnya ingin mengunjungi Festival Kenduren Durian. Awalnya di situ? Iya, awalnya di situ, yang pada tanggal 23 yang diselenggarakan di Jombang. Nah, itu menjadi daya tarik yang sangat ingin dikunjungi oleh Brudiva, rombongan dari Brunei Darussalam. Bagaimana di situ juga Ketua Brudiva itu salah satu beliaunya duta besar dari kerajaan, yang beliau juga duta besar dari London, juga duta besar dari Cina, dan duta besar Oman. Ya, itu yang Ketua Brudiva. Yang sekarang beliau yang mulia Bapak Haji Pehin, Datuk yang mulia Kolonel Haji Pehin, beliau sangat menyambut gembira. Ini sebuah hubungan yang seharusnya udah lama kita harus terjalin dengan baik. Baru kali ini bisa mengunjungi Jawa Timur yang begitu kaya, melihat begitu kaya dengan budaya pariwisatanya, potensinya, bidang untuk perindustrian. Nah, ini ada satu poin yang saya melihat beliau sangat antusias ya, tertarik mengunjungi di Pasuruan. Pasuruan juga, Jombang. Nah, itu potensinya luar biasa, dan Sidoarjo. Kemarin ke Sidoarjo, Jombang, Pasuruan ya? Iya, betul. Nah, yang di Sidoarjo itu mengunjungi salah satu pabrik pengolahan hasil laut, di mana kita difasilitasi, terima kasih oleh Bapak Kadis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kami mengunjungi pabrik kerupuk olahan hasil laut, dan di mana itu kerupuknya, pabriknya higienis banget. Itu sangat suatu yang, wah, ini bisa, yang beliaunya menyampaikan akan saya laporkan dengan kerajaan, bahwa Brunei ini ingin sekali joint venture dengan Indonesia, di mana itu bisa, apa yang bisa diinvestasikan, joint venture, ataupun nanti kita bisa bekerja sama dengan wisata religi, karena melihat Indonesia ini mayoritas dari penduduk lebih besar Muslim. Nah, dan kami mengunjungi juga pondok pesantren yang besar di Jombang. Beliau langsung ingin bekerja sama di bidang tenaga kerja itu. Itu sangat disambut baik dengan pondok pesantren Siddiqiyah. Wow, luar biasa. Jadi artinya bukan hanya kunjungan, tapi juga banyak menghasilkan poin-poin positif ya. Ya, dan sudah MOU. Sudah MOU. Kalau boleh tahu itu kemarin MOU di apa ini? Produk apa itu? Iya, MOU di bidang tenaga kerja. Tenaga kerja. Iya. Di Brunei, saya melihat mayoritas dari semua pengusaha-pengusaha di sana itu sangat kental dan sangat
taat. Waktunya di perusahaan, waktunya mau masuk kantor, kalau di mana itu sudah waktunya sholat, istirahat sholat dulu. Ya, mau masuk kantor harus ada yang memimpin untuk doa, sholawatan, mengaji, itu yang sudah dilakukan. Keren banget ya, contoh yang baik sekali nih. Jadi tenaga kerja guru ngaji sangat besar di Brunei, itu yang diperlukan. Dan yang kedua, tenaga-tenaga IT. Nah, itu Brunei sangat membuka lapangan pekerjaan di sana, juga desain grafis. Ini yang banyak dibutuhkan dan itu kayaknya sangat urgent ya buat untuk Brunei, yang disampaikan oleh salah satu pangeran Brunei ke saya, Pangeran Haji Haris. Beliaunya juga ingin mengunjungi karena kemarin dapat tugas dari kerajaan sehingga mohon izin tidak bisa mengikuti lawatan, tapi di perwakilan ada Pangeran Cucu, beliaunya juga mewakili dari MOU yang terkait dengan tenaga kerja. Wow. Luar biasa ya, jadi bukan hanya sektor pariwisata, namun juga saya melihat ini juga ada sektor pendidikan, bahkan sudah ada pengumuman mengenai beasiswa yang sudah diberikan oleh Brunei Darussalam kepada Indonesia. Betul. Dan kita akan bahas lebih dalam setelah pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Pemirsa, kita masih berbincang mengenai IFA dan sudah hadir bersama dengan saya Ibu Tia Yono selaku Ketua 2 dari IFA. Bu Tia, tadi kita sempat membahas mengenai perindustrian, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Dan satu hal yang menarik adalah Brunei Darussalam sudah membuka beasiswa untuk Indonesia dan banyak sekali saya melihat listnya ini. Kira-kira itu seperti apa kok bisa akhirnya masuk ke pendidikan? Bagaimana itu, Bu Tia? Ini sesuatu peluang buat untuk Jawa Timur. Di mana di bidang pendidikan kita dibuka luas, dibuka lebar dengan Brunei Darussalam terkait untuk di bidang pendidikan dan beasiswa. Kemarin ya saya sudah waktu itu bulan Januari saya sudah disonding dari KBRI terkait untuk beasiswa dari D3, S1 bahkan S2 sampai S2. Nah, ini saya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud juga dari provinsi terkait beasiswa. Pendidikan itu banyak yang akan diberikan. Bahkan saya sampai tidak hafal nih, terlalu banyak yang diberikan beasiswanya. Bukan hanya pendidikannya aja, tapi bahkan ada uang bulanan. Benar banget. Ini saya lagi membaca untuk listnya, boleh saya bacakan ya. Ini luar biasa sekali, bukan hanya beasiswa, tapi juga ada bebas biaya kuliah full. Namun juga ada tiket pesawat kelas ekonomi ke Brunei Darussalam dan sebaliknya. Juga ada tunjangan bulanan, ada tunjangan makan, tunjangan buku, ada juga akomodasi di asrama universitas, ada tunjangan bagasi, dan juga ada asuransi kesehatan selama masa studi. Iya, betul. Wow. Jadi cuma berangkat orangnya aja nih ya. Iya. Ya, ini yang nanti kita bisa koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Provinsi Jawa Timur terkait beasiswa ini. Kami juga akan komunikasikan dengan KBRI dan ini yang disampaikan dari KBRI yang ada di Brunei Darussalam, di mana nanti seluruh yang terkait dengan pendidikan, pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, bahkan tidak hanya di salah satu kabupaten, saya memberikan peluang besar dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Nanti kami IFWA yang akan sebagai narah hubung dengan KBRI, kami akan memberikan informasi terkait untuk pendaftaran beasiswa, di mana kami sudah
di bulan Februari dan pendaftaran beasiswa itu di tanggal 15 sudah deadline, 15 Februari tahun ini. Nah, nanti akan tahun depan mudah-mudahan mudah-mudahan saya akan komunikasikan dengan KBRI yang ada di Brunei Darussalam. Beasiswa ini bisa hanya 1 tahun atau 1 tahun berapa kali. Ya, itu yang akan saya komunikasikan dengan KBRI terkait untuk di bidang pendidikan dan beasiswa. Apakah mungkin ada persyaratan tertentu untuk mengikuti beasiswa seperti ini, Bu Tia? Iya, nanti akan saya komunikasikan. Yang pasti ada persyaratannya, di mana banyak siswa bahkan pelajar-pelajar yang pasti banyak banget nih. hasil prestasinya di sekolah itu ataupun sudah cum laude, ya kan, dengan nilai-nilai terbaik, kita akan memberikan kesempatan, ya kita bisa memberikan yang untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Betul banget. Ini saya juga melihat kampus yang tersedia untuk beasiswa ini ada banyak juga. Ada University Brunei Darussalam, University Islam Sultan Syarif Ali, ada juga Politeknik Brunei, ada juga University Teknologi, dan juga ada Kupu SB. Nah, ini saya melihat bahwa Brunei Darussalam ini sangat serius betul, untuk dalam kerjasama bilateral di bidang pendidikan dengan Indonesia ya. Iya. Karena memang kita menyambut dengan baik Brunei Darussalam dengan hubungan persahabatan dan persaudaraan yang udah kami jalin selama 19 tahun ini. Bahkan memang dari ketua IFA yang beliaunya mewakilkan ke saya dalam setiap kegiatan, Ibu Sri Salibulan, saya juga terima kasih beliaunya menyambut, memberikan delegasi ke saya, bahkan Ketua 3 Bapak Cuk Sutamto yang sangat mendukung kegiatan kami selama ini. Kami akan memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita kolaborasikan dengan Brunei Darussalam. Semoga kita akan dimudahkan dan tercapai semua yang ada dengan kegiatan-kegiatan kemarin, lawatan, kita ada dampak dan progresnya sudah kelihatan. Insya Allah nanti setelah Lebaran ini untuk tenaga kerja yang kita bisa koordinasikan dengan Pondok Pesantren Sidikiyah, itu sudah ada interview dari pihak dari Brunei, bahkan tenaga IT, dan ini udah ada banyak permintaan dalam arti komunikasi komunikasi untuk segera ada interview terkait tenaga kerja ini, desain grafis, bahkan chef bakery. Nah, saya lihat memang justru yang berusaha di bidang kuliner di Brunei Darussalam banyak dari Indonesia. Dan di Brunei ada Persatuan Masyarakat Indonesia. Ya, di sana itu kita nanti bisa lebih mudah mematchingkan di sektor-sektor yang lain, ya termasuk pasti untuk bisa mengangkat perekonomian Indonesia, ya itu sangat luas sekali. Baik. Ya. Bu Tia, terima kasih untuk waktunya, luar biasa sekali. Kita doakan yang terbaik untuk perkembangan IFA Indonesia dan Brunei Darussalam. Kita percaya ini adalah hal yang positif yang bisa dijalankan antar kedua negara. Terima kasih banyak Bu Tia, sehat selalu untuk Bu Tia, dan juga sukses terus untuk IFA. Iya, sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir kebersamaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.